Pagi para sahabat, senang jumpa dengan Anda semua. Pagi ini kita akan bahas topik tentang optimis. Optimis melangkah ke depan. Ya, ini satu bahasan yang cukup menarik untuk kita lakukan saat ini. Karena dalam bencana pandemi ini, kita pun belum tahu kapan pandemi corona ini akan berakhir. Apakah tahun ini? Apakah tahun depan? Kita belum tahu. Yang penting kita harus terus-menerus menjaga rasa optimisme kita dan kita terus melaksanakan protokol kesehatan agar supaya kita terlindungi, agar supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas meskipun dalam konteks yang terbatas, dan kita juga terus-menerus untuk waspada agar supaya kita tidak datang ke wilayah-wilayah yang red zone atau pandemi coronanya sangat tinggi. Nah, para sahabat, bagaimana membangkitkan rasa optimisme di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak menentu ini? Tentu kita tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena dengan putus asa pun kita tidak menyelesaikan masalah, tidak menyebabkan kita bisa menyelesaikan pandemi ini. Yang harus kita lakukan adalah kita terus memacu rasa optimisme kita, karena dengan optimisme itu kita pasti yakin suatu ketika kita akan dapat melalui masalah-masalah yang berat ini. Gitu ya. Jadi optimisme itu adalah sebuah keyakinan akan kebaikan atas segala sesuatu, atau harapan bahwa sesuatu akan terjadi baik-baik saja di masa depan. Nah, jadi kita harus mampu untuk melihat segala sesuatunya dari sisi positif. Mari kita uraikan bagaimana caranya kita mampu untuk mendapatkan sikap optimis ini. Pertama, kita harus selalu memiliki rasa syukur. Rasa syukur kita meskipun di tengah-tengah bencana pandemi ini adalah kita masih diberi kesehatan. Nah, kita syukuri itu. Kita masih bisa beraktivitas meskipun dalam skala terbatas. Kita mungkin beberapa sahabat masih tetap punya penghasilan. Bahkan mungkin buat yang sudah terpotong penghasilan pun, kita tetap bersyukur bahwa penghasilan kita masih ada, sehingga kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, jadi kecil maupun besar, kita harus tetap bersyukur. Bila mana ada kebaikan yang besar, ada rezeki yang besar, apakah sahabat-sahabat yang berbisnis di bidang kesehatan misalnya, dia mendapatkan keberuntungan karena mampu menjual peralatan kesehatan maupun alat-alat kesehatan dengan margin, dengan keuntungan yang lebih baik. Beberapa sahabat saya bisnis di bidang pertanian, tanaman hias gitu ya, kemudian alat-alat pertanian, pot-pot bunga, mereka juga sedang menimba keuntungan yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah bencana ini pun tentu ada sahabat-sahabat kita yang mendapatkan keberuntungan. Sahabat lain yang berjualan kue atau makanan minuman juga mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana rasa optimisme itu dibangkitkan? Kita harus memiliki mental untuk selalu terus-menerus mencari celah dan peluang di dalam sektor apa kita bisa kembangkan itu. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan, selalu bersyukur. Yang kedua, ubah sudut pandang. Sudut pandang kita harus selalu positif, bahwa ujian ini tujuannya untuk membesarkan kita, bahwa wabah ini tujuannya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus lebih mampu menjaga kesehatan, merawat diri, merawat kebersihan di sekitar lingkungan kita. Kedua, kita selalu berprasangka baik. Mungkin saja bahwa pandemi COVID ini memiliki tujuan untuk menguji kita, seberapa besar keimanan kita, seberapa besar tanggung jawab kita terhadap keluarga. Karena di rumah kita jadi sering bertemu anak-anak, sering bertemu istri, dan sering bertemu keluarga yang lain. Sementara dengan teman-teman sosialite kita, mungkin kita kurangi
kenikmatan berkumpulnya. Kita kurangi pula kenikmatan berkumpul di mall-mall atau di kafe-kafe gitu ya, untuk secara bersama-sama kemudian berkumpul di rumah bersama keluarga yang terjamin kesehatannya. Kemudian kita juga harus terus memiliki semangat. Jadi kita harus bersemangat bahwa biar bagaimanapun kita harus survive. Apakah jalannya harus seperti yang sebelum COVID terjadi? Apakah usaha kita harus berubah? Apakah cara hidup kita berubah? Itu yang kita nikmati. Jangan dijadikan stres atau beban pikiran. Kemudian meskipun dalam kondisi seperti ini, kita jangan takut untuk bermimpi. Jadi terus kita harus bangkitkan dream kita, bahwa setahun depan, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, apa bisnis kita, apa usaha kita, apa kegiatan kita. Ini kita harus pacu dan kembangkan terus-menerus. Mulailah dari hal-hal kecil, cintai prosesnya, dari mulai editing. Kalau kita bisnis di bidang sosial media, mungkin kita harus pelajari bagaimana syutingnya, bagaimana editingnya, bagaimana actionnya, bagaimana melakukan simulasi pekerjaannya atau presentasinya dan sebagainya. Ini yang harus kita pelajari dari hal-hal kecil gitu ya. Apabila kita bercocok tanam, tentu harus kita mulai dari benih, kemudian menumbuhkannya, merawatnya hingga besar dan kemudian berbuah. Proses itu harus kita lalui. Kemudian yang terpenting juga adalah jagalah kualitas dan prestasinya. Jadi jangan membuat segala sesuatu asal-asalan. Baik, mungkin di tahap awal kita belum bisa sempurna, tapi lakukan terus perbaikan setiap hari sehingga semakin lama semakin baik, dan pekerjaan kita, karya kita, kemudian hasil upaya kita itu menjadi lebih baik dan berkualitas. Kemudian hal lain adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan buat Anda juga. Apa misalnya? Berkumpul dengan teman-teman yang masih sehat gitu ya, sambil ngopi-ngopi, sambil bercengkrama, tidak perlu di mall, tidak perlu di kafe, mungkin di rumah salah seorang sahabat kita, di rumah salah seorang keluarga kita, dan kita berbicara, menyenangkan diri sambil ngobrol-ngobrol. Atau kita kalau yakin di beberapa tempat di lokasi itu misalnya sedang green zone atau zona hijau, di beberapa lokasi di kabupaten atau kota, kita dapati tempat-tempat seperti itu, kita bisa berkunjung ke sana, kita bisa wisata kuliner, kita bisa menikmati pemandangan dengan tetap berpatokan pada protokol kesehatan gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan sehingga fisik kita menjadi terpelihara karena kita keluar. Kita mungkin terpapar sinar matahari sehingga kita menjadi lebih sehat. Kemudian kita melakukan olahraga juga. Olahraga kalau memang berlama-lama di luar cukup berbahaya, lakukan itu di rumah dengan treadmill, dengan sepeda statis, atau melakukan senam bisa dilakukan sendiri atau bersama anggota keluarga. Kemudian kita juga harus rawat mental kita. Apakah kita ikut dengan pengajian, dengan ceramah-ceramah keagamaan? Tentu kalau tidak mungkin melakukannya secara langsung, kita bisa menggunakan Zoom atau dengan conference gitu ya, teleconference, dengan menggunakan media sosial. Itu bisa dilakukan juga sehingga kita mendapat masukan. Atau kita juga bisa searching di YouTube atau di media lain, dakwah-dakwah dari para dai, ulama, atau juga pemuka agama lainnya untuk mendapatkan penguatan keimanan kita. Nah, itulah para sahabat. Jadi ikhtiar kita harus terus optimis, kita melangkah ke masa depan. Insya Allah kita bisa melalui masa COVID ini, masa pandemi COVID ini, kita melewatinya dengan baik, kita kemudian melaluinya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa kembali beraktivitas normal. Kalaupun tidak atau belum, kita tetap tidak berputus asa karena kita optimis bahwa masa depan kita akan tetap lebih baik. Demikian para sahabat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.